Halo, Updatetizen apa kabar? Senang sekali saya Bogi Satrio menemani Anda di sesi ini, sesi ngoceh, ngobrol cerdas hari ini. Tentunya saya nggak sendirian, saya tetap ditemani oleh 3 orang cerdas. Di sebelah kanan saya, cerdas apa? Cerdas cermat. Cerdas? Cerdas. Cerdas? Saya kelompok A. Saya kelompok A. Kelompok capir ya Pak. Masih bersama Pak Pibon, Denju, sama Kangga. Yes. Ya. Tapi kalau ngobrol-ngobrol mengenai Ramadan ya, kalau di Mesir ini ada kue yang namanya itu kanufa, enak banget. Kayak lapis legit. Iya, kanufa. Kayak lapis legit ya kalau di Indonesia. Kemudian ada lampion yang diterangi oleh listrik. Namanya fanus. Lampion. Lampion. Jadi lampion tuh nggak hanya dari Cina aja loh. Tetapi di Mesir juga ada. Kemudian kalau di Jeddah itu ada ratusan drone yang membentuk formasi Ramadan Mubarak. Jadi benar-benar meriah. Nah, yang harmonis banget nih ya di Filipina itu di Duyok itu Duyung. Ikan ya? bukan duyung. Itu duyung. Iya, di Duyok itu Duyuk pelawak ya? Kasihan bapaknya. Maaf, nggak dilanjutkan. kasihan Romo ya. Maaf Romo. Mas Romo. Ternyata ini saudara-saudara kita yang non Muslim itu ikut berpuasa loh, menemani saudara-saudara kita yang Muslim di Duyok Filipina. Toleransi ya. Harmonis Ini juga banget ya. banyak loh orang-orang yang tidak berpuasa malah. Contohnya? Contohnya banyak. KMU ya. Kemudian kalau di Wales itu umat Islamnya malah memberikan santapan untuk yang non Muslim. Jadi biar makan bersama pada saat berbuka. Nah, bagaimana kalau di Korea? Korea gimana tuh? Nah, tadi kan kita kan udah ngobrolin mengenai Korea. Udah tahu lagi. Udah tahu lagi. Masa Jadi sebenarnya kamu nggak tahu. Masa gitu tadi? Emang gitu Korea. Arigato, masih masuk. Ibu nih. Ada siapa Mas? Di Korea ada siapa? Kita sapa aja ya, Mas Apung. Halo, Mas Apung, apa kabar? Mas Apung. Halo. Mas Apung. Oh ini keren di Korea loh. Kirain Mas Butet. Mas Apung nggak sedang mengapung. Mas Apung, tadi kan kita lagi bincang-bincang nih kalau di Jeddah ada ratusan drone yang sedang membuat formasi Ramadan Mubarak begitu ya untuk menyemarakan Ramadan. Kemudian di Filipina juga, di Wales juga, di Mesir juga. Nah, kalau di Korea ini suasana Ramadannya seperti apa sih, Mas Apung? Kalau di Korea, karena Korea sendiri itu umat Muslim aslinya itu hanya sekitar 1-3%. Jadi memang tidak semeriah negara-negara di mana komunitas Muslimnya banyak. Tapi di sini komunitas Muslim Indonesia di sini sangat besar. Jadi kita di sini di Korea sendiri ada sekitar 63 masjid Indonesia yang tersebar di seluruh Korea Selatan. Oh ya, itu di berapa kota tuh 63 masjid, Mas? Hampir di setiap kota-kota besar di Korea Selatan ada. Ya. Dan itu masjid orang Indonesia. Jadi orang Indonesia membangun begitu? Yes. Ada yang memang membeli gedung untuk dibikin masjid, ada yang memang statusnya masih nyewa dalam proses pembelian seperti itu. Ya, jadi mayoritas WNI di Korea Selatan itu Muslim gitu ya, Mas ya? Ya, bisa dikatakan lebih dari 80%-nya Muslim. Lebih dari 80%. Nah, itu biasanya sesama WNI atau dengan warga negara lainnya yang juga Muslim itu memeriahkan Ramadannya seperti apa di Korea Selatan, Mas? Sebagian besar masyarakat Indonesia di sini kalau nggak pekerja migran maka mahasiswa. Tapi kalau pekerja migran kan jam kerjanya itu sudah pasti ya misalnya dari jam 10 sampai jam 5 atau jam 6 sore. Jadi mereka memang menjalankan ibadahnya ya seperti aktivitas sehari-hari saja. Cuman bedanya memang siang hari nggak makan minum. Tetapi biasanya kalau misalnya weekend gitu di KBRI itu menyelenggarakan buka puasa bersama. Biasanya sebelum ada pandemi COVID-19 ini. Ya. Nah, pada saat buka puasa bersama itu yang datang bukan cuma masyarakat Indonesia, tetapi masyarakat Korea ataupun masyarakat internasional lainnya yang menginginkan untuk bisa melihat budaya Indonesia, terutama budaya Ramadannya. Nah, biasanya kalau pas
kalau pas Lebaran kita juga diundang tuh oleh Bapak Duta Besar untuk halal bihalal. Iya, biasanya dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore itu ada pertunjukan budaya. Nah, pertunjukan budayanya dari mana aja, tapi dari berbagai paguyuban kedaerahan masyarakat Indonesia yang ada di sini. Ada lebih dari 30 paguyuban kedaerahan. Di sini ada reoknya aja ada 2 kelompok, ada silat, ada tari-tarian, ada choir, ada band campur sari, macam-macam ada semua. Nah, kalau mengenai pendidikan sendiri bagaimana nih, Mas? Kan banyak pelajar Indonesia yang belajar di sana begitu ya. Ini bagaimana mengkoordinir para pelajar di sana, Kedutaan Besar? Kalau pelajar di sini ada sekitar 1.500-an orang pelajar, rata-rata S2 dan S3, dan mereka rata-rata dari skema beasiswa. Nah, ini ada hubungan yang baik nggak sih dengan warga Korea sehingga pada saat memeriahkan Ramadan juga warga Korea banyak merayakannya bersama WNI di sana? Oh, tentu saja, karena memang keingintahuan masyarakat Korea tentang Islam dan budaya Islam itu kan tinggi sekali ya, karena sebagian besar lebih dari 50% masyarakat Korea itu kan tidak mengenal agama. Jadi begitu mereka malah lebih dari 55% itu tidak beragama gitu. Tapi budaya mereka kan kuat, ya? amat sangat dipengaruhi oleh unsur agama itu sendiri, Konfusianisme gitu. Jadi akarnya adalah akar agama Buddha, Konfusianisme juga gitu. Jadi tapi memang di sini juga masyarakatnya juga sangat terbuka ya. Bahkan di wisata halal juga di sini menjadi salah satu yang komoditas yang keren banget gitu. Jadi kalau kita ke setiap tempat, misalnya di Nami Island, itu ada musola yang besar sekali, bagus sekali, lengkap fasilitasnya gitu. Di setiap tempat-tempat itu ada memang disediakan meditation room atau tempat musola gitu ya. Gitu. Bahkan kuota-kuota haji misalnya setiap tahunnya itu yang mengisi adalah orang-orang pendatang. Misalnya orang Indonesia. Sebagian besar memang yang ngisi kuota haji Korea Selatan itu orang Indonesia. Nanti kita nanti naik hajinya kalau di sini nggak perlu antri 10 tahun bisa naik haji. Mas Apung, ini kita masih ada waktu 1 menit untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Ada yang ingin disampaikan untuk warga negara Indonesia, di Jakarta dan di semuanya lah kota-kota di Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih. Saya hanya berpesan, saya sangat prihatin dengan kondisi masyarakat kita di Indonesia, terutama karena pandemi COVID-19 ini yang tidak memungkinkan buat kita semua untuk beribadah secara bersama-sama di pusat-pusat beribadah seperti di masjid dan musola. Tapi yakinlah bahwa itu saat ini yang terbaik. Mari kita sama-sama menjaga diri kita sendiri dari paparan COVID-19 dengan cara untuk tetap tinggal di rumah saja, beribadah di rumah saja, karena tetap itu ada nilai pahalanya, apalagi kalau niatan kita adalah untuk melindungi diri kita dan keluarga serta teman-teman kita sendiri. Jadi jangan khawatir bahwa ini semua akan segera berlalu. Stay safe and stay healthy. Semoga kita semua segera dapat terhindar dari pandemi COVID-19. Amin. Iya, terima kasih ya Mas Apung ya. Stay healthy juga, stay safe ya. Thank you, Dan bye-bye. kita akan jumpa di Korea Selatan ya. Tunggu di Korea Selatan ya. Iya, kita menunggu undangannya Mas. Oke, dadah. Assalamualaikum. Sarang heo Lisa. Tapi kasihan ya, ternyata di sana banyak pekerja yang sakit kepala ya. Kenapa? Pekerja migran. Oh my god. Itu migran. Benar kan? Belakang konde. Benar kan? 3 orang cerdas ini benar-benar cerdas. Cerdas kan ada berbagai macam aspek. Iya. Tapi jadi pengen banget ke Korea ya. Iya. Kapan nih besok ya? Besok kalau nggak hujan ya. Kalau hujan, kita ke mana? Kroya. Iya, Depok. Oke. Seru banget nih, seru ya. Mudah-mudahan nanti di episode selanjutnya kita akan jalan-jalan lagi untuk berbincang-bincang dengan teman-teman kita di belahan dunia lainnya ya. Setuju. Oke, sekian dulu sesi ngoceh, ngobrol cerdas hari ini.